Om Swastiastu, selamat sore anak-anak. Pada sore yang berbahagia ini kita kembali ketemu dalam mata kuliah Pengantar Ekonomi Peternakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Adapun permintaan dan penawaran dari hasil pertanian dalam arti luas, salah satunya adalah peternakan, di mana permintaan hasil peternakan itu adalah merupakan hubungan antara jumlah barang hasil peternakan yang akan dan mau dibeli oleh konsumen dan harga hasil peternakan tersebut. Permintaan hasil peternakan dapat dinyatakan sebagai kurva persamaan atau tabel permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang mau dan mampu dibeli konsumen dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan hasil peternakan tersebut. Di antara faktor-faktor tersebut ada harga barang substitusi yang disingkat dengan PS, ada harga barang yang disingkat dengan PK, ada pendapatan konsumen yang disingkat dengan I, terus ada selera dan cita rasa yang kita singkat dengan P, dan musiman yang kita singkat dengan S. Sehingga dalam persamaan matematika, permintaan itu adalah F dikalikan dengan harga, harga barang substitusi, harga barang komplementer, pendapatan konsumen, selera dan cita rasa konsumen, serta musim. Harga barang mempengaruhi jumlah permintaan. Untuk hampir semua barang interior, barang normal, dan mewah, selain given good, hubungan antara harga barang dan jumlah permintaan digambarkan mengikuti hukum permintaan, yaitu bila harga barang naik, maka jumlah permintaannya berkurang. Dan sebaliknya, bila harga menurun, maka permintaan barang tersebut akan naik. Pada given good berlaku sebaliknya. Bila harga barang naik, maka jumlah permintaannya akan naik. Dan bila harga barang turun, maka jumlah permintaannya akan turun. Sedangkan untuk harga barang substitusi mempengaruhi jumlah permintaan barang. Bila harga barang substitusi naik, maka jumlah permintaan barang akan naik. Hal ini disebabkan karena konsumen akan mengganti konsumsinya pada barang lain yang lebih murah, atau paling tidak mengurangi konsumsi barang yang harganya naik dan menambah konsumsi barang yang harganya turun. Harga barang komplementer. Bila harga barang komplementer naik, maka jumlah permintaan barang akan mengalami penurunan karena konsumsi barang yang kita bicarakan dikonsumsi konsumen bersama-sama dengan barang komplementer, sehingga penurunan konsumsi barang komplementer berakibat sama dengan barang tersebut. Pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen mempengaruhi permintaan. Jadi untuk barang normal yang mewah, kenaikan pendapatan konsumen akan meningkatkan jumlah permintaan barang. Demikian sebaliknya, bila pendapatan konsumen turun, maka jumlah permintaan konsumen akan turun. Tetapi untuk barang inferior dan given goods, bila pendapatan konsumen naik, akan menurunkan jumlah permintaan barang dan sebaliknya. Cita rasa dan selera konsumen.
Bila cita rasa dan selera konsumen naik, maka jumlah permintaannya juga akan naik. Selera dan cita rasa konsumen Indonesia akan beras lebih tinggi daripada orang Barat, maka permintaan beras orang Indonesia lebih tinggi dibandingkan permintaan orang Barat. Demikian sebaliknya. Musim. Nah, di musim kemarau, permintaan es krim lebih tinggi daripada musim hujan. Untuk orang Barat, di musim dingin, permintaan bir lebih tinggi dibandingkan di musim panas. Elastisitas. Untuk mengukur respon permintaan terhadap reaksi perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, diukur dengan elastisitas permintaan. Faktor-faktor yang diukur responnya biasanya adalah harga. Jadi, elastisitas permintaan terhadap harga. Harga barang lain, elastisitas permintaan harga silang. Pendapatan juga berpengaruh. Elastisitas permintaan terhadap pendapatan. Elastisitas permintaan terhadap harga adalah perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga barang. Elastisitas permintaan terhadap harga silang adalah perbandingan antara persentase perubahan barang yang diminta dengan persentase perubahan harga barang lain. Sedangkan elastisitas permintaan terhadap pendapatan adalah perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan pendapatan konsumen. Elastisitas tersebut bisa diukur dengan elastisitas titik atau busur. Dalam kurung 2 titik. Elastisitas bisa dikelompokkan ke dalam 3 kriteria. Pertama, elastisitas di atas 1 berarti elastis. Kalau elastisitas sama dengan 1, elastisitas itu 1, unitary elasticity. Bila elastisitas di bawah 1, itu artinya tidak elastisitas. Penawaran hasil peternakan. Jadi penawaran adalah suatu hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga barang. Penawaran ini dapat digambarkan dalam grafik persamaan dan tabel. Jadi fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barang adalah harga input, teknologi, dan musim. Jadi persamaan fungsi penawaran adalah QF, F dikalikan dengan faktor-faktornya. Harga barang, kenaikan harga barang akan meningkatkan penawaran barang dan sebaliknya bila harga turun akan menurunkan jumlah penawaran. Harga input, bila harga input naik maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun dan sebaliknya bila harga input turun maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Pengaruh ini bisa dinyatakan dalam elastisitas penawaran terhadap harga input. Teknologi. Bila tersedia teknologi yang semakin maju, akan meningkatkan jumlah penawaran. Di dalam pertanian, teknologi bisa berupa teknologi fisik atau mekanis, kimia, biologi, dan lain-lain. Sedangkan musim, pengaruh musim terhadap penawaran sudah jelas. Bila sedang musim, maka akan tersedia banyak barang yang ditawarkan sehingga harga pun akan bersaing atau turun. Keseimbangan pasar dan perubahan harga. Keseimbangan pasar terjadi bila jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Dalam keseimbangan terdapat harga dan jumlah barang keseimbangan. Keseimbangan harga dan jumlah barang
akan berubah bila kurva penawaran dan permintaan berubah. Margin pemasaran, permintaan turun dan penawaran turunan. Margin pemasaran adalah perbedaan antara harga eceran dengan harga di tingkat petani. Namun demikian, margin pemasaran dapat diukur pada masing-masing tingkat pada saluran pemasaran. Harga diukur pada masing-masing tingkat pada saluran pemasaran. Harga di tingkat eceran merupakan pertemuan antara penawaran turunan dengan permintaan primer. Permintaan primer adalah permintaan yang dilakukan oleh konsumen akhir. Sedangkan penawaran turunan adalah penawaran yang dilakukan oleh pedagang eceran yang merupakan wakil produsen untuk berhadapan dengan konsumen akhir. Harga produsen merupakan pertemuan antara permintaan turunan dengan penawaran primer. Oke, sampai di sini mengenai permintaan dan penawaran. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.